Candi Singosari, sebuah mahakarya arsitektur yang tak lekang oleh waktu. Berdiri anggun di Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang penuh keagungan. Didirikan pada abad ke-13 sebagai penghormatan bagi Raja Kertanegara, candi ini menjadi saksi kekuatan spiritual dan kejayaan Kerajaan Singosari. Candi Singosari ini istilahnya hadiah dari orang tua Kertanegara bersama menantunya, Raden Wijaya. Kalau dulu Wisnuwardana masih menjabat Raja keempat, terus Raja Kertanegara itu menjabat raja kecil-kecil di daerah. Setelah itu mendapat takhta dari orang tuanya. Kalau saya sudah nggak mampu menjabat raja keempat, kamu lanjutnya raja kelima. Setiap detail di Candi Singosari adalah simbol keindahan arsitektur klasik Hindu. Patung Durga Mahisasura Mardini, Ganesha, dan Agastya berdiri megah menambah aura sakral di setiap sudutnya. Relief-relief yang terukir dengan halus di batu andesit menceritakan kisah-kisah mitologi Hindu yang abadi. Tak hanya kaya akan sejarah, Candi Singosari juga menawarkan kedamaian yang menyatu dengan alam. Dikelilingi oleh pepohonan rindang, candi ini menjadi tempat ideal untuk bersantai, sembari menikmati keagungan arsitektur kuno.
Perkenalkan, saya Rivaldi Pak dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya sebagai tim pengabdian ingin membuat proyek yaitu memperkenalkan sejarah edukasi di Singosari khususnya. Nah, ini kita bersama Pak Jaman. Bisa diperkenalkan Pak Jaman? Ya, perkenalkan nama saya Pak Jaman sebagai jubel atau juru pelihara Candi Singosari. Yang pertama, bisakah Pak Jaman menceritakan asal-usul Candi Singosari dan tujuan pembangunannya sebagai apa, Pak? Candi Singosari dibangun tujuannya untuk pemujaan. Pemujaan. Ya. Ada nggak, Pak, kaitan antara Candi Singosari dan Raja Kartanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari? Ya, ada. Pindah lagi ke Museum Kota Tua atau Fathahillah. Jadi alasan ketidakmauan untuk dikembalikan itu dari segi perawatannya, Pak, ya? Ya. Tapi kalau dari segi hati kecil gitu, mau nggak sih, Pak? Misal dikembalikan di sini, misal nanti perawatannya itu bisa optimal, didukung pemerintah sepenuhnya gitu? Ya, kalau saya sendiri mengatakan seperti itu, nggak bisa, Mas. Masalahnya kalau hujan lebat, air itu turun masuk ke dalam. Jadi nanti lebih jelek lagi. Kalau di Museum Leiden kan di ruang kaca, Mas. Full AC gitu, Pak, ya? Ya. Menjaga kelembapannya, ya? Ya. Pak Jamal bisa menjelaskan makna atau simbolisme dari arca-arca yang ada di Candi Singosari, seperti misalnya Dwarapala sama arca Siwa itu? Ya, kalau arca Dwarapala itu, Mas, ya, istilahnya penjaga pintu masuk komplek percandian sini. Jadi di sini tuh aslinya ada 7 candi. 7 candi. Yang candi utama dikelilingi perwara 6. Tapi perwaranya sudah runtuh semua, tinggal arcanya duduk di atas asana. Arcanya masih utuh bagus, dibawa ke Belanda. Yang sudah patah ditinggal. Sebagian besar memang dibawa ke Belanda, Pak? Iya, iya. Kalau apa sih, Pak, elemen arsitektur yang unik yang membedakan Candi Singosari dari candi-candi yang lain di Jawa Timur? Ya, keunikan Candi Singosari ini, masalahnya candi-candi lain itu cuma 1 ruangan. Candi Singosari 6 ruangan atau relung. Jadi istilahnya tempat keluarga Dewi Parwati itu. Tempat keluarganya. Jadi banyak ruangan dan relung itu celahnya, ada celahnya. Aslinya ada 5 puncak. Kalau candi lain kan cuma 1 puncak. Iya. Ya, ini ada 5 puncak asli. Berarti ini misal ini tuh digali tuh komplek percandiannya gede, Pak, ya? Ya, besar sebenarnya. Masalahnya jarak perwaranya itu jaraknya lebih kurang 200 meter dari candi utama ini. Seandainya orang Belanda menemukan perwara sama candi utama ada pembatas, gak mungkin banyak rumah seperti ini.
Kalau yang membedakan maaf Pak, relief apa yang terdapat di candi ini dan cerita di gambaran dari relief itu seperti apa Pak? Kalau relief Candi Singosari itu berjumlah 8. Yang dinamakan relief itu muka kala atau kirti muka. Yang atas sudah terukir, yang bawah belum. Masalahnya 2 agama. Yang atas Buddha, yang bawah Hindu. Fungsinya untuk menolak balak dari gangguan luar waktu zaman dahulu. Kalau ada nggak Pak elemen atau fitur arsitektur yang hilang atau rusak yang seharusnya di candi ini ada? Ya, kalau arsitekturnya banyak yang rusak Mas. Masalahnya ditemukan orang Belanda kondisinya bukit, ya. Orang Belanda menjajah orang Jawa, naik di atas bukit menemukan puncak candi, stupanya. Akhirnya digali, kok ada kelanjutan candi ini. Akhirnya digali terus, ternyata akar-akar pohon yang masuk celah-celah candi merusak batunya. Akhirnya dibongkar total, diratakan semua. Ternyata arca-arca yang sudah patah berserakan di halaman. Sedangkan itu Resi Agastya atau Siwa Mahaguru itu dulu aslinya kepalanya putus, tangannya juga putus. Ditemukan kepalanya itu bergabungan, arca-arca itu berserakan di halaman. Tapi sudah ditempelkan lagi, tapi tangannya yang nggak ditemukan sampai sekarang. Ada nggak Pak ritual atau fungsi keagamaan? Bagaimana fungsi Candi Singosari ini dalam konteks keagamaan pada masa kerajaan Singosari? Kalau masa kerajaan Singosari sendiri itu aslinya untuk pemujaan, dan istilahnya di ruang pertama yang ada Yoni dan Lingga, di belakangnya ada arca Siwa Bhairawa. Kalau mau mengadakan untuk pemujaan, arca itu dicuci dulu. Setelah dicuci, airnya mengalir ke depan ruangan ini. Setelah ada penampungnya sini Mas. Setelah selesai mencuci, baru untuk pemujaan. Setelah pemujaan baru selesai mengambil air cucian itu diberikan umat-umat. Nama pemujaannya itu apa Pak? Ya, setelah pemujaan itu ya istilahnya berdoa lah Mas. Doa. Ya, berdoa. Berarti ritual atau upacara khusus yang diketahui pernah dilakukan di candi seperti itu tadi Pak? Enggak, kalau orang agama Hindu ya istilahnya kalau waktu hari raya Nyepi ya, besok hari raya Nyepi di sini ada acara berdoa bersama. Itu orang agama Hindu yang membuat paguyuban orang dari angkatan semua. Dari Armet, Kostrad, Angkatan Udara, Polsek, Polri itu ya, dan Polres. Itu banyak Mas. Yang membuat paguyuban itu orang angkatan semua. Jadi sekitar 150 keluarga. 150 keluarga. Ya. Dan itu dari Malang aja, pas Singosari aja, apa dari penjuru Pak? Dari Malang. Dari Malang. Ya, Kabupaten Malang. Terus bagaimana candi ini digunakan oleh masyarakat sekitar setelah masa kerajaan Singosari berakhir Pak? Kalau masyarakat sini sendiri nggak pernah membuat acara seperti itu. Ya masalahnya kalau dulu memang ini ditangani sama petinggi ya, bukan lurah ya. Kalau petinggi itu dulu waktu 1 tahun waktunya untuk acara selamatan desa itu singanya itu menemui sama sesepuh Candi Renggo ini, sesepuhnya. Jadi sebelum menemukan itu tetap nunggu di situ. Kalau sudah ketemu, ya, oh ya, mengingatkan waktu ada acara selamatan desanya. Itu, ya itu setelah itu, ya kalau sekarang sudah nggak ada Mas, nggak ada. Masalahnya sekarang sudah lurah. Kalau lurah itu ambilan dari kabupaten, jadi nggak tahu. Jadi istilahnya nggak taunya di sini adatnya gimana, di sini adatnya gimana. Berapa tahun pernah kejadian di sini Mas, kejadian dari Gunung Arjuna di Bodok Asu sana meluber, istilahnya banjir dingin. Itu setelah itu cari orang tua ya, istilahnya ya untuk diminta diselamati. Masalahnya sudah berapa tahun nggak diselamati,
rata-rata orang tua itu mengatakan ini belum satu gayung, cuma seperempat gayung yang dibuang. Seandainya satu gayung, hancur semua mas. Singosari ini masih Malang Pak? Iya Malang. Malang ini Malang Utara. Terkait pemeliharaan dan konservasi Pak, apa tantangan utama dalam menjaga melestarikan candi di Singosari ini? Tantangan utamanya itu petugasnya atau juru peliharanya, seandainya nggak ada peralatannya mas. Jadi untuk peralatan keamanannya itu nggak ada. Istilahnya ya naik tangga langsung membersihkan di atas. Itu tangga itu. Jadi didirikan di situ di atas muka kala yang bawah itu, berdiri sana dikasih tali. Kalau nggak tali nanti ya bleset-bleset. Ya itu kendalanya seperti itu. Lebih ke kendala itu Pak ya, ya teknisnya. Kalau nggak ada alat keamanannya ya lebih enak lagi untuk membersihkan. Kalau prosedur pemeliharaan rutin Pak, menjaga keaslian dan kelestarian candi ini? Ya kalau pemeliharaan rutin istilahnya ya menyapu halaman, seandainya kotor seperti ini, sapu, baru melihat, mengontrol di dalam candi. Setelah mengontrol di dalam candi, kotor apa enggak, dibersihkan dulu ruang-ruangan, terus melihat kondisinya candi. Seandainya candi itu tumbuh rumput banyak, ya dibersihkan gitu. Sedangkan ya merawat tamannya juga, kalau rumputnya tinggi-tinggi kan dimarahi mas sama kepala saya, ya kondisinya kok jelek gitu. Kalau seperti ini ya kendalanya waktu kemarau, jadi air nggak bisa mengalir, mengalirnya cuma dari sumur sanyo. Dulu memang ada aliran air di depan candi, di sebelahnya pos itu sungai kecil itu mengalir, saya tembung untuk mengairi rumput ini, jadi kelihatan hijau. Kalau sekarang sudah nggak bisa mas. Itu karena apa Pak? Kok nggak sekarang udah nggak? Karena kering atau? Nggak kering mas, masalahnya gorong-gorongnya dulu bisa ngalir sini. Yang di perempatan itu didalamkan mas, jadi nggak bisa nyampe sini. Kalau dulu tetap di situ ya mungkin ngalir mas. Masalahnya saya sudah koordinasi sama lurah dulu, sama Pak Camat waktu tahun 2001 ada Pak Camat sama Bu Lurah menyegat yang nggak pakai masker, ya itu kasih masker, diberhentikan kasih masker gitu. Terus saya koordinasi sama Bu Lurah sama Pak Camat. Setelah itu berapa bulan Pak Camat almarhum jatuh di kamar mandi, akhirnya langsung almarhum. Yang Bu Lurahnya pensiun, jadi nggak ada kelanjutan. Tapi ada nggak Pak proyek konservasi besar yang pernah dilakukan di Candi Singosari? Pernah mas, masalahnya ya pernahnya itu proyek dari kantor mas, bukan dari orang kampung sini. Dari kantor ada tugas proyek untuk observasi ya, membersihkan lumut yang seperti lumut lisen ya. Kalau lisen itu kan nggak bisa dihilangkan sama air mas, harus ada kimianya itu. Tapi itu ngaruh nggak Pak ke apa namanya, untuk candinya sendiri nanti rusak nggak kalau di kimia gitu? Ya kimianya itu istilahnya seperti untuk membersihkan lumut lisen nanti aja. Kalau lumut yang warna hijau itu sama sapu lidi kan hilang mas. Kalau lisen nggak bisa, kalau sapu lidi masalahnya seperti nempelnya lekat sekali, nggak ada timbulnya mas. Jadi harus ada sama kimia. Itu proyek dari kantor. Kalau nggak proyek dari kantor nggak ada. Masalahnya kalau setelah di proyek dari kantor itu, jadi disemprot dulu, disikat dulu, bersihkan semua, akhirnya disemprot lagi. Setelah selesai bersih, tinggal lisennya, baru disaput kimia, tapi nggak boleh diinjak. Disaput kimia, setelah selesai keliling, baru ditutup sama plastik 24 jam. 24 jam itu besoknya baru dibuka. Setelah dibuka, disemprot lagi sama air, dibersihkan, hilang semua gitu. Terakhir kapan itu Pak? Terakhirnya 2001 mas. 2001? Iya.
2001 waktu pandemi itu ada. Oh 2021? Ya 2021. Ya berapa kali Mas, 91 juga pernah. Saya sebelum kerja di sini sebagai tukang, dulu saya sebagai tukang membuat tangga untuk naik-naik itu dari bambu semua, kelilingi bambu semua ini Mas. Jadi untuk naik juga tempatnya air di atas itu untuk menyemprot. Ini ke pengalaman pribadi dan pandangan juru pelihara. Sejak kapan Bapak ini menjadi juru pelihara di Candi Singosari dan apa yang membuat Bapak ini tertarik di sini? Kalau saya nggak tertarik Mas, masalahnya dulu saya tukang bangunan ya. Setelah itu ada kepala pertamanan dari kantor ya, saya disuruh membuat jalan setapak ini, beremnya jalan setapak ini mengelilingi candi juga. Setelah selesai baru diminta masalahnya untuk membantu keamanan dan kerjasama gitu. Saya dulu terus saya tanyakan gajiannya berapa, triwulan. Waduh Pak, kalau triwulan saya makan nasi 3 bulan sekali, saya gitu kan. Terus ternyata cuma jaga malam aja Pak. Oh iya, kalau jaga malam saya mau Pak, tapi gajiannya 30, triwulan itu 90, akhirnya dipotong 10.000 sama yang mengantarkan gajian, belum ada SK Mas. Padahal tahun 91 itu sebelum membuat ini, saya di sini kehilangan Arca Ganesha sama kepala Gajah Mada. Setelah itu ada proyek seperti ini. Itu bukan tertarik saya, masalahnya saya arahkan untuk jaga malam, saya mau. Terus tahun 2010 saya disuruh masuk pagi, pembentukan Korwil wilayah Malang Raya, saya diarahkan masuk pagi, yaitu akhirnya saya nggak disuruh pembinaan berapa kali, 7 kali itu pembinaan. Seandainya pembinaan, saya perhatikan ucapan dari dosen sejarah sama arkeolog itu. Saya menceritakan tentang Candi Singosari, saya catat, angkut semua. Setelah selesai, terus saya perkenalkan sama Pak dosen, Pak ini bisa dibuat pemandu. Kalau ada kurangnya mohon ditambah ya untuk memandu anak sekolah dan kuliah gitu saya. Kalau ada nggak Pak selama di sini tuh peristiwa yang unik dan menarik selama menjaga candi sini? Ya ada Mas, peristiwa itu masalahnya itu ada anak Umer ya. Umer mau KKN di Sumbul, daerah sana, Sumbul sana. Ternyata poskonya di Jalan Kartanegara, posko perempuan, posko laki-laki di putarannya Arca Dwarapala. Sedangkan jam 9 malam dia itu perempuan itu bergoncengan tiga orang, satu sepeda motor itu akhirnya mau ke posko laki-laki. Setelah dari depan Arca Dwarapala yang jalannya bengkok sini ya, itu katanya jalannya tertutup batu besar, akhirnya direm dadak langsung roboh ke pagar hidup, akhirnya yang depan kesurupan. Itu anak Sumatera yang kesurupan, posnya di Sawu Jajar sampai lama Mas, nggak ada ini aja ketua pondok aja untuk membantu, itu permatanya pecah. Sesepuh Candi Singosari nggak berani, terus akhirnya cari orang lain dari Bungkuk Jalan Keramat sana ke sini untuk membantu. Yaitu orangnya masih muda Mas, tapi seperti bukan orang biasa, seperti orang gelandangan itu Mas. Akhirnya dia diminta bantuan situ, mau, akhirnya dia semedi di Arca Dwarapala. Setelah bersemedi di Arca Dwarapala semalam, baru anak-anak Umer itu diarahkan jangan dilanjutkan, kalau KKN pulang ke kampus sendiri. Jadi harus bersih sini, nggak ada anak KKN. Kalau ada anak KKN mau melanjutkan, ada apa-apa saya nggak tanggung jawab.
Setelah itu udah nggak ada KKN lagi? Ya ada, anak laki-laki, anak SD sudah diarahkan petugasnya, tapi gurunya tujuannya anak SD itu kan olahraga mas, tapi diajak ke sini, masalahnya dulu masih boleh naik ya, masih bebas ya. Setelah itu baru anak-anak itu yang tren-trennya kepangan, jaran kepang itu, dia itu masuk. Jadi abu dupa itu ditabur-taburkan, langsung dia kesurupan. Terus gurunya saya marahi, gimana sih Pak, Bapak ini membawa anak-anak tujuannya untuk olahraga, tapi dia bawa ke sini, anak-anak nggak diawasi. Kalau nggak diawasi ya seperti ini Pak. Terus ada yang kesurupan, temannya teriak-teriak kalau ada temannya kesurupan itu. Terus gurunya saya marahi. Terus akhirnya sampai sekarang nggak pernah kesini. Kalau melihat pentingnya Candi Singosari dalam konteks sejarah dan budaya lokal saat ini bagaimana Pak? Kalau melihat konteksnya Candi Singosari sama kebudayaan itu ya sama aja mas. Kalau orang kampung sini, walaupun ada orang yang untuk berdoa membakar dupa, walaupun bau dupanya seperti menyengat gitu, nggak ada yang komplain mas. Ya dia itu menghormatilah semuanya. Kalau tanggapan dari pengunjung, Bapak pernah tanya Pak, tanggapan dari pengunjung itu pas pertama kali ke Candi Singosari itu bagaimana? Ya, kalau pengunjung dari jauh atau dari Jakarta, memang kalau sejak dulu saya mendampingi mas. Saya lihat isi buku tamu dari Jakarta, saya dampingi. Nanti saya ceritakan seperti ini. Dia itu pengunjungnya bagus Pak, terima kasih. Ya monggo, nanti kalau saudara-saudaranya ingin untuk berkunjung di Candi Singosari, ada yang pemandunya, silahkan. Itu kalau saya masalahnya kalau sekarang saya kan itu petugas yang di sana itu sudah pakai negeri, tapi yang untuk memandu diarahkan ke saya. Sebenarnya ya lebih bagus orang pakai negeri yang diangkat ya. Kalau saya masih honor, masalahnya umur saya, kalau seandainya umur saya sudah melalui batas, ya sudah pensiun mas. Sudah pensiun, teman saya yang dulu aja sudah pensiun semua, saya nggak diangkat. Masalahnya ya itu istilahnya dari kepala saya dulu memang nggak ada seleksi masa kerja mas, dan seleksi kemampuan juru pelihara. Seandainya ada kemampuan juru pelihara, ya yang mampu ya harus diangkat. Kalau nggak mampu, masa diangkat? Cuma kerja apa? Ya, cuma duduk di pos menerima tamu. Jadi ada anak sekolah SMK aja tadi ditunjukkan ke saya. Ya semuanya itu. Itu hampir semua yang di sini tuh ke Bapak ya? Iya. Ya seperti mas ini skripsi, kalau mahasiswa bergabungan, ya itu sama. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi itu memang ya saya yang memandu. Kalau dari program edukasi atau tur yang dirancang untuk membantu pengunjung memahami sejarah Candi Singosari dengan lebih baik Pak? Ya istilahnya lebih baik. Masalahnya ya saya ditanya, Bapak kok bisa menceritakan tentang Singosari? Ya mas, masalahnya saya itu pembinaan nggak sekali, 2 kali, 7 kali. Sedangkan anak IPB dari Bogor aja satu rombongan langsung saya diucapkan terima kasih dan dikasih sertifikat sama, kok tahu nama saya Taman Duri gitu. Ya sertifikatnya ada mas di rumah. Ya itu masalahnya, sertifikat itu saya tanyakan dari kementerian, Pak tujuannya dari kantor itu ada sertifikat itu ada itu. Ternyata bilangnya kalau sertifikat itu Pak, ya maaf ya, itu istilahnya Bapak, kemampuan Bapak itu sudah melalui batas itu.
Ada nggak Pak pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada pengunjung tentang Candi Singosari? Ya, kalau pesan dari pengunjung itu ya istilahnya saya mengatakan ya mohon maaf sebenarnya sebelumnya, seandainya keluarga ibu atau anak sekolah ibu yang mau berkunjung di sini, bilang aja kalau mau minta dipandu ya saya pandu gitu. Jadi untuk masalahnya anaknya masih sekolah kan gitu. Jadi saya itu istilahnya ketok tular mas. Jadi pengunjung dari Jakarta atau dari Kalimantan atau dari Sumatera itu saya dampingi. Setelah saya ceritakan seperti ini ya akhirnya dia ke sini. Jadi anak sekolah itu diarahkan untuk berkunjung sini. Anaknya sekolahnya di orang tuanya mengajukan untuk edukasi ke Candi Singosari. Itu. Jadi perkembangan dari saya semua ini. Kalau dulu saya memang ada jaga di pos. Kalau saya sekarang sudah katanya pegawai negerinya nggak cocok untuk duduk di pos. Jadi saya ada di belakang aja. Ya membersihkan ini untuk membakar sampah gitu aja saya. Ya saya terima ucapan gitu, saya terima. Saya nggak marah-marah. Ya memang saya ini seniornya dari petugas ini. 33 tahun di sini. 33. Ya, kalau itu kan masih baru. 2023 pindahan dari Candi Badut. Itu. Aslinya bukan Candi Badut. Candi itu loh. Yang selatannya Candi Badut itu loh. Yang cuma fondasi aja. Itu. Apakah ada rencana untuk pengembangan atau perbaikan fasilitas di sekitar Candi Singosari untuk meningkatkan pengalaman pengunjung? Kalau perkembangan belum ada mas, belum ada informasi. Sedangkan paving aja katanya kepala saya sekarang itu Bu Enda, dia itu mengatakan tahun 2025 mau paving semua. Masalahnya kalau hujan kan becek itu. Cuma paving itu dulu waktu ada gantian paving di trotoar depan jalan itu diganti. Akhirnya saya minta sama pemborongnya, kok dikasihkan, saya pasang itu sampai depan Arca Dewi Parwati itu yang utaranya itu ada kas ngumpul baru diberikan untuk nyampe ke kamar mandi. Kalau bagaimana Bapak ini melihat peran Candi Singosari dalam menarik minat generasi muda terhadap sejarah dan budaya? Ya, kalau penariknya Candi Singosari ini istilahnya semua candi satu ruangan ya, yang 6 ruangan Candi Singosari ini aja, dan aslinya ada 5 puncak mas. Di atas muka kala bawah ini menjulang tinggi ya, yang depan, yang belakang menjulang tinggi, yang kanan menjulang tinggi, yang kiri menjulang tinggi, yang paling tinggi yang tengah itu ada 5 puncak. Istilahnya percontohan Gunung Himalaya, yaitu keunikan Candi Singosari itu banyak ruangan dan ada celahnya gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir terkait proyek kami ini tentang pengembangan edukasi gitu istilahnya ya Pak, untuk dari Singosari. Kami pertamanya melihat orang-orang itu yang ramai main ke Jogja, main ke Mojokerto, main ke Solo, itu yang ada sejarahnya seperti ini. Tapi kenapa kok di Singosari ini nggak diangkat gitu Pak? Nah, menurut Bapak itu proyek kami ini bagaimana, dan kalau ada saran bagaimana Pak? Ya silahkan mas, kalau ada saran dari mas. Kalau dari saya sendiri sudah banyak mas, edukasi sama pengunjung itu banyak dulu. Kalau sekarang saya sebagai juru pelihara, seandainya saya ada di sini, ada pengunjung di sini, terus foto-foto, saya tanya mas, dari mana Pak? Dari Jakarta. Oh ya, ya Bapak tujuannya apa ke sini? Ya cuma kunjungan, ingin tahu Candi Singosari. Oh ya, kalau ini peninggalan Candi Singosari akhir Pak, Raja Kartanegara. Ya saya jelaskan semua. Dan kan setelah selesai, oh iya Pak, terima kasih informasinya, terima kasih sekali Pak.
Baik Pak, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat Pak.